Umat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita akan bersekutu bersama dalam doa keluarga GKID 5. Kita mengawalinya dengan saat teduh bersama. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita tetap memuji Tuhan meskipun kenyataan kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Yakinlah bahwa Tuhan tahu yang paling kita butuhkan. Pujian dari NKB 3, terpujilah Allah, kita akan menyanyikan 2 kali. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah yang maha baik, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang terus hadir dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, saat ini kami berhimpun di hadapan-Mu Tuhan, memohon kuasa itu melingkupi setiap hati kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh memampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, terlebih ketika kami akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema bersyukur di era normal baru, terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai dengan 9. Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai dengan 29 saya akan bacakan untuk kita semua.
Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel itu, lalu menyerahkan orang-orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman itu dalam keseharian mereka. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan dengan tema bersyukur di era normal baru. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di era pandemi ini kita melakukan atau mengungkapkan rasa syukur kita? Lebih banyak bersyukur atau berkeluh kesah, bersungut-sungut? Tentunya akan lebih mudah kalau kita berkeluh kesah di tengah berbagai kesulitan kehidupan pada saat ini. Ketika doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, saat corona tidak kunjung sirna, pelaku-pelaku usaha harus berhenti, karyawan dihentikan. Akibatnya kondisi keuangan menjadi sulit, banyak pertengkaran-pertengkaran muncul di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Suami dengan istri, anak-anak dengan maminya, menjadi mudah stres, menjadi mudah terjadi keributan. Juga bahkan hubungan mertua dengan menantu dipenuhi dengan kecurigaan, menjadikan ketegangan semakin mengemuka. Kira-kira tetapkah kita bisa bersyukur di tengah situasi seperti itu? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan manusia tentu memang tidak semuanya berjalan mulus, lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Demikian juga ketika perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan perjanjian. Tanah perjanjian Kanaan, dalam bacaan kita hari ini, ada banyak lika-liku yang juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berhadapan dengan raja negeri Arad, awalnya mereka kalah. Namun karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan, akhirnya bangsa Israel berhasil mengalahkannya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Hal ini mestinya memang selayaknya membuat Israel semakin percaya kepada Tuhan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit,
Keterbatasan makanan dan minuman membuat mereka menjadi muak. Keterbatasan air dan makanan membuat mereka menjadi bersungut-sungut protes kepada Tuhan melalui Musa. Seolah-olah Tuhan sama sekali tidak memperdulikan mereka. Tuhan tidak menyertai mereka. Dan sungut-sungut itu membuat murka Allah. Lalu Allah mengirimkan ular-ular beracun untuk membinasakan umatnya sehingga banyak orang yang mati di ayat yang ke-6 tadi. Tuhan membuat bangsa Israel bertekuk lutut dan mengakui keberdosaan mereka melalui peristiwa itu. Dan akhirnya mereka sadar, umat Israel memohon kepada Tuhan melalui Musa agar ular-ular tersebut dijauhkan dari mereka. Dan akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan petunjuk kepada Musa agar membuat ular tembaga. Dan sesuai dengan perintah itu, melalui ular tembaga itu, akhirnya setiap orang yang melihat kepada ular itu, mereka beroleh hidup. Umat yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mau mengajarkan satu hal penting kepada kita, bahwa berkat dan keselamatan dapat diperoleh dengan beriman, penuh ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Umat harus hidup dengan taat dan setia kepadanya, dengan penuh ucapan syukur, mengingat segala kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupannya sebelumnya. Umat yang dikasihi Tuhan, pada awal bulan ini, pada awal bulan Mei ini, mungkin kita sudah mendengar ya, Bapak Presiden Jokowi menyerukan agar kita berdamai dengan COVID-19. Terutama sampai vaksin ditemukan. Kapan vaksin ditemukan? Belum ada jawaban pastinya kapan. Rentang waktu rata-rata antara yang optimis dan pesimis adalah 2 tahun. Artinya bisa 2021, bisa 2022. WHO, Badan Kesehatan Dunia sebagai otoritas yang berwenang mengatakan bahwa vaksin antivirus corona belum bisa tersedia dalam kurun waktu sampai April 2021. Masih panjang kan? Itu tahun depan. Hidup berdamai dengan COVID-19 sampai vaksin ditemukan rasanya sebuah hal yang bisa membuat kita bukan hanya bingung, tapi juga bisa membuat kita bimbang. Apakah kita bisa melakukannya? Pemerintah juga mengatakan bahwa naik turunnya jumlah positif COVID-19 dimungkinkan masih bisa terjadi meskipun Indonesia sudah mengalami masa pandemi. Ini realita yang ada di depan kita. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap bersungut-sungut, berkeluh kesah? Hal itu tentunya tidak diperkenan oleh Allah seperti firman Tuhan hari ini. Hal itu bukan hanya tidak diperkenan oleh Allah, tetapi juga tidak bisa merubah keadaan. Justru sebaliknya, akan membuat kita semakin tertekan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat dan yakin bahwa Tuhan setia pada janjinya walaupun kita tidak setia. Sudah banyak berkat dan penyertaan serta pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Semestinya kita lebih banyak bersyukur ketimbang bersungut-sungut ataupun berkeluh kesah ya. Alangkah indahnya apabila kita menjadikan syukur sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Di tengah era pandemi ini, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita belajar bersyukur setiap saat daripada mengeluh dan mengeluh. Semestinya bersyukur, dan bersyukur.
Hari demi hari, baiklah kita mensyukuri kebaikan dan pertolongan Tuhan yang terus bisa kita alami dan kita rasakan. Hidup berdamai dengan COVID-19 adalah normal baru nanti. Dan sikap paling realistis di tengah ketidakpastian dan banyaknya hal di luar kendali kita. Berdamai bukan berarti menyerah, tetapi bersikap sewajarnya sebagai respon yang muncul dari sikap iman yang teguh. Tidak panik atau bingung berlebihan, tetapi juga bukan sembrono, mengabaikan ancaman di sekitar kita. Ini sebagai upaya kita turut mencegah dan meminimalkan penyebaran. Social distancing, gunakan masker, cuci tangan, menjaga kesehatan, kebersihan. Inilah salah satu cara kita bersyukur di tengah era pandemi ini. Sikap inilah yang diperkenan oleh Allah dan pada kita bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Tetaplah bersyukur, Tuhan menolong kita senantiasa. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, kita akan bersyafaat bersama kembali pada saat ini. Ada 4 pokok doa yang saya tuliskan, yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Saya lebih senang Bapak Ibu Saudara bisa membagi pokok doa itu di antara para peserta yang ikut dalam doa ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melakukan doa secara bergiliran ataupun bersama-sama, lalu nanti kita akhiri. Saya akan menutup, kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Umat dipersilahkan untuk berdoa, boleh di pause dan dilakukan doa. Setelah itu nanti saya akan menutup. Tuhan, inilah syafaat yang kami bawa kepada Tuhan pada hari ini. Tak lelah-lelahnya Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan
di tengah era pandemi COVID-19 ini. Daripada kami berkeluh kesah, bersungut-sungut di luaran sana, kami terus mencurahkan segala rasa kerinduan dan harapan kami kepada Tuhan, karena kami yakin hanya Engkau saja yang dapat mewujudkannya. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan seturut dengan rencana dan karya-Mu di tengah dunia ini, juga melalui kehidupan umat-Mu. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kita tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri setiap apa yang boleh kita rasakan, kita dapatkan. Makanan, minuman, untuk pekerjaan yang masih bisa kita lakukan, untuk keluarga yang masih ada di tengah-tengah kita, untuk sanak saudara dan teman yang masih hadir ataupun menyapa kita, dan tentunya juga dalam setiap momen-momen perjumpaan baik lewat online. Itu menjadi kesempatan yang baik untuk kita tetap beroleh semangat dan sukacita. Pujian dari NKB 133, Syukur Padamu yang Allah, bait 1 dan 3 akan kita nyanyikan bersama-sama. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat yang terkasih, mengucap syukurlah dalam segala hal dan teruslah berdoa. Jadikan itu sebagai gaya hidup kita di era normal baru ini. Tuhan memberkati.